edukasi tentang tarot. Nah, tarot ini bukan meramal, lebih pada mengarahkan. Apakah tarot itu bisa merubah nasib orang? Sangat-sangat bisa. Bisa merubah. Nah, kembali lagi karmanya dia memang harus dihabiskan. Berarti bisa dirubah Bisa dirubah. dengan tarot itu? Bisa. Berarti Blisugi sudah kaya dong sekarang. Karena sudah berubah. Suhunya ini kan bisa harus merubah dong. Gimana dengan tarotnya sendiri? Kembali. Napak lagi senjata pusaka dan mula kepatutan yang dapat yang nas panugrahan di depan. Iki senjata kibarat pani sakti sana keican panugrahan ring leluhur. Ida jadi dalam sakening niki wareh itu. Mungkin rauh di dalam sangkrun rauhen di tiang nas panugrahan. Ya namara sari do bapak kira bawa kira. Mama kira sudah i sangkaru makai ngaku sudah makai dan memakai dan musir makai dan ngaku sudah ya makai sudah batari dan ngaku sudah batari ngaku beda ngaku. Memang ada sang roh yang masih menyakiti dan ngaku yang main dan memakai sudah. I sangkaru kalau memang masih ada yang menyakiti. Iya, kan kebetulan kalau udah seperti itu yang dapat jawaban langsung dari jurnal kan lega ya, karena sebuah yayasan kok berbisnis tadinya gitu loh. Menjaga kesakralan tempat ibadah kita kalau bukan dari kita. Kalau kita sendiri yang meremehkan, merendahkan dengan membawa barang yang tidak pantas, itu otomatis kita membuat itu cemer dan kotor. Itu jadi apalagi yang mau dibahas nih Jero? Mungkin Agus sama terus kita tadi ada mau yang tanyakan, silakan mumpung ada Jero Bima di sini. Ya, ini Sugi tarot ya, tarot Bali. Tarot Bali. Sugi asli dari mana Sugi? Asli Kuta. Kuta. Tarot apa yang spesial tarot itu Sugi? Tarot. Ini saya mengedukasi tentang tarot. Banyak yang salah paham tentang. Saya taunya Maerot. Bagi nomor WA-nya. Lebih mantap itu. Saya taunya cuma Maerot aja dulu. Tarot saya nggak tahu. Mengedukasi, kebanyakan tarot dibilang untuk meramal. Kalau saya lebih ke GPS, mengarahkan. GPS. GPS ya, kemana langkah apa yang harus dilakukan. Apakah itu benar terbukti? Terbukti rata-rata banyak. Nah, kita kan bermain energi di sana. Apa yang bisa dibuktikan? Contohnya orang bertanya tarot itu apa yang ditanyakan sama orang biasa? Ini kan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kita mau jadi apa di masa depan, kuncinya kan di saat ini. Nah, dan kita ini adalah hasil dari karma dari masa lalu. Terbentuklah kita dari karma masa lalu ini. Terus kita mau jadi apa ya benahilah saat ini. Kita cek di kartu ini arahan apa yang harus dilakukan. Caranya untuk konfirmasi ya kita gali dulu masa lalunya. Cocok nggak sesuai kartu? Kalau cocok berarti di masa depan benar. Seandainya pun ada jurang, kita bisa menghindar, jangan sampai nyemplung. Langkah-langkah itu saya sedikit untuk edukasi tentang tarot. Nah, tarot ini bukan meramal, lebih pada mengarahkan. Apakah tarot itu bisa merubah nasib orang? Sangat-sangat bisa. Bisa merubah. Nah, kembali lagi karmanya dia memang harus dihabiskan. Berarti bisa dirubah Bisa dirubah. dengan tarot itu? Bisa. Berarti Blisugi sudah kaya dong sekarang. Karena sudah berubah. Suhunya ini kan bisa harus merubah dong. Gimana dengan tarotnya sendiri? Kembali ada karma di sini. Ada jadi dia harus melewati karma ya dulu. Menghabiskan Menghabiskan karma. Kadang-kadang ada loh orang dikasih tahu itu meleng gitu loh. Meleng itu dalam artian nggak nganggapin gitu loh. Saya percaya gitu. Tapi setelah yang gali masa lalu itu tepat. Dan arah yang dilada tantangan juga. Langkah-langkah yang dilakukan saat ini itu tantangannya. Mungkin di kartu itu bisa dilihat Surmo Bayu. Meluk kata masuk ke pura-pura itu arahan itu seperti itu yang muncul. Itu mencari pembimbing, penuntun, guru spiritual dalam hidup. Di dalam perjalanan dia tidak menemukan itu. Itu tantangannya ada, tantangannya seperti itu. Dan ketika dia bisa menemukan aja hal seperti itu ya apa saran yang diberikan oleh kartu itu, dia pasti akan menemukan pencerahan, termasuk kekayaan. Dan terpenting yang kemudian lagi mendalami tentang psikologi. Itu sangat-sangat penting kita di saat bayi. Kita yang lagi parenting ke anak-anak karena kita ini semua sebenarnya korban dari orang tua parenting. Contoh niki parenting saat kecil. Nah, anak cowok nih tidak boleh nangis. Anak cowok harus kuat, harus hebat, harus kebal ya. Itu mungkin sugesti seperti itu oleh orang tua. Lama-lama anak mendem.
padahal dia pengen nangis. Harusnya ya udah lepaskan nak, habiskan gitu kan. Perbanyak pelukan paling penting, karena kalau di ada sastra atau lontar, ketika anak cowok ini first love-nya adalah ibu, ketika ada cewek itu first love-nya ayah. Inilah pentingnya penting psikologi dari kecil. Kita terutama kita di Bali harus perbanyaklah anak kecil untuk di masa depan. Anak kecil sampai umur berapa? Mulai dari dalam kandungan terus, mulai parenting. Sampai lahirnya umur berapa? Umur berapa dia harus dituntut seperti itu? Umur sampai kelas Sebenarnya berapa? dari dalam kandungan sudah Oh, iya, mulai. setelah dari kandungan sampai dia lahir umur berapa sampai umur? Terus nanti ketika dewasa dia kan akan Dewasanya umur berapa? mungkin 17 atau 15 dia sudah paham itu nanti kualitasnya lebih karena kan awal dari kita pendidikan nomor 1 itu kan keluarga bukan sekolah. Jadi cerminan orang tua yang dia lihat, oh ayah saya begini, ibu saya gini. Karena kebetulan banyak klien-klien yang datang itu semua luka batin, kekecewaan dari orang tua. Ayah, dia kecewa dengan sosok ayah. Apa yang terjadi? Dia cerai terus. Cewek terutama nih, dia kecewa dengan ayahnya dulu. Sifat dia membenci sosok ayah. Akhirnya dia ketemu karakter mirip ayahnya. Makanya perlu benahi dulu psikologisnya sebelum, kalau menurut yang berini sih, sebelum kita masuk ke ranah mau Bayu, mau Winton, wajib parenting dulu, komunikasi antara keluarga. Rayu sekian. Kalau Tiang begini, ampun ini Tiang sendiri adalah orang yang broken home. Iya. Saya ditinggal bapak, Tiang harus mandiri dari kelas 3 SD. Saya kerja di bengkel, saya jalan kaki, saya mengalami proses hidup susah. Tanpa orang tua, dalam artian bapak saya. Ibu Tiangnya sudah stres, depresi, tidak ngurus anak. Akhirnya saya dititip di rumah pamannya ibu, kakek lah, masih pakai. Saya kerja di bengkel. Dari SD saya kerja, sampai saya SMA kerja. Di situ artinya saya kan tidak dapat kasih sayang orang tua dan tidak dapat pendidikan. Tapi apa yang terjadi hari ini pada diri saya? Saya bisa menjadi orang kuat banting dan tahan menghadapi cobaan dan ujian. Kenapa? Karena itu karakter saya lahir dari alam, dari bentukan saya sendiri. Tidak bisa ketika orang tua, kadang-kadang saya punya saudara, bapak ibunya sukses, kaya, punya jabatan. Sampai akhirnya dia tamat kuliah, dia besar. Akhirnya orang tuanya sudah tidak mampu biayai. Apa yang terjadi dirinya? Dia menjadi tidak semangat, tidak bisa gesit, tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa menjadi sukses. Seperti orang yang mengalami penderitaan susah. Padahal dia kasih sayang dapat dari kecil. Nah, di sini saya lihat adalah proses pembelajaran yang didapatkan dari ketika masa kehidupan. Saya proses belajar. Dia mengalami, apalagi sekarang, saya diuji dengan proses hukum yang tidak adil. Saya dapatkan perzoliman, hukuman berat saya lalui. Itu proses itu saya rasakan. Kalau orang berteori mungkin bisa, tapi kalau menjalani seperti saya yakin mungkin berat. Saya pun merasa berat sebenarnya dulu. Tetapi saya untungnya karena terlatih dari kecil menghadapi proses susah ini. Dan saya yang yakini adalah ketika saya tahu nasib itu bisa dirubah apa tidak kan gitu. Bisa. Bagaimana cara Takdir aja baru bisa. Takdir yang tidak bisa. Iya. Bagaimana caranya tahu kita nasib kita bisa dirubah? Jadi sistem kan dari mindset, Mindset. dari pikiran, dari ucapan, dari pikiran ke ucapan jadi tindakan menjadi kebiasaan, karakter, lalu nasib. Apakah tidak perlu dengan doa juga? Perlu juga perlu. Kan dari mindset itu kan semua doa. Iya. Gitu. Kalau kita ada berpikir baik, positif, kalau saya Ampuro nih, saya sering mengedukasi, ya nggak apa kamu malas sembahyang nggak masalah. Yang penting kamu perbanyak doa. Ketika dia perbanyak doa, rajin berdoa, otomatis dia akan melangkah sembahyang. Dan kalau dipaksa terus rajin sembahyang, pasti dia akan malas. Perbanyak doa, kalau udah dia banyak doa, mendoakan, walaupun kita disolimi sama orang, dibenci, doakan yang terbaik. Karena hukum kekayaan negeri, apa yang kita berikan, itu kan kembali balik ke kita. Oke, ya, ya nanti kita kupas lebih dalam. Siap. Ada lagi?